Sekarang Anda sedang melihat yang namanya pita suara atau vocal cord. Pita suara atau vocal cord ini terdapat pada laring di tubuh kita. Sesuai namanya, pita suara ini berfungsi untuk memproduksi suara sehingga kita dapat berbicara. Nah, kira-kira gimana sih cara pita suara atau vocal cord ini bisa menghasilkan suara sehingga kita dapat berbicara? Lalu kondisi-kondisi apa, penyakit-penyakit apa saja yang menyebabkan terjadinya suara serak sehingga dia mempengaruhi dari kerja pita suara. Lalu kita juga akan bahas penanganannya serta tips-tips yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi keluhan berupa suara yang serak. Lalu di akhir video, saya akan menunjukkan bagaimana cara dokter mengevaluasi pita suara atau laring di tubuh kita, melihat laring seperti gambar di samping, sehingga dokter dapat mengetahui apa yang terjadi, mengevaluasinya, dan memberikan penanganan. Buat yang mau tahu, saya Dr. Bimo, yuk kita saksikan videonya. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara pita suara bekerja, kita akan lihat dulu di mana letak daripada pita suara atau vocal cord ini. Pita suara ini terletak pada laring atau disebut dengan voice box dalam bahasa Inggris. Laring ini merupakan bagian dari saluran nafas kita. Dia merupakan lanjutan daripada faring dan menghubungkan antara faring menuju ke trakea yang disebut dengan windpipe pada bahasa Inggris, yaitu pada gambar ini. Voice box atau laring ini, dia memiliki struktur yang disebut dengan vocal cord atau pita suara. Nah, pita suara ini dia dapat membuka dan menutup. Apabila kita ingin mengeluarkan suara, maka dia akan menutup. Pada saat vocal cord ini menutup dan saling bertemu, disertai dengan ekspirasi atau pembuangan daripada nafas dari paru-paru, maka vocal cord atau pita suara ini bergetar. Ya, seperti pada gambar berikut. Kita bisa lihat ya di sini, ketika udara yang dikeluarkan oleh paru-paru, dia ini mengenai daripada pita suara atau vocal cord yang sedang menutup, maka akan bergetar ya dengan frekuensi tertentu sehingga menghasilkan suara. Nah, kita bisa lihat ya ketika vocal cord ini saling bertemu, lalu terjadilah pembuangan daripada udara dari paru-paru, maka dia akan bergetar dan menghasilkan getaran dengan frekuensi tertentu sehingga menghasilkan suara. Nah, pita suara atau vocal cord ini pada dasarnya berfungsi seperti senar ya. Jadi ketika dia tebal, maka pitch atau frekuensinya menjadi lebih rendah. Apabila dia lebih tipis, maka pitch-nya akan lebih tinggi. Nah, inilah yang mempengaruhi kenapa suara atau pitch dari masing-masing orang berbeda, terutama pada pria dan wanita. Ya, memiliki frekuensi atau pitch yang berbeda-beda. Sekarang pertanyaannya, apabila kita mengalami suara yang serak, nah sebenarnya apa yang terjadi pada pita suara yang tadi, yang terdapat pada laring tadi? Apa yang terjadi sehingga suara bisa menjadi serak? Berikut adalah kondisi-kondisi yang terjadi yang menyebabkan terjadinya suara serak pada tubuh kita. Sebab yang pertama yang paling sederhana dan paling sering kita lakukan adalah karena terjadinya overuse. Nah, overuse ini dapat terjadi apabila kita menggunakan pita suara kita secara terus-menerus atau memaksakan pitch yang berlebih pada pita suara kita. Kalau misalnya kita lihat ya, tadi ketika pita suara ini saling bertemu dan juga dilewati oleh udara, maka dia akan bergetar ya. Semakin tinggi atau semakin kita memaksakan pitch atau nada yang tinggi, maka frekuensinya akan makin tinggi. Kalau misalnya kita ingat di fisika ya, jadi semakin tinggi frekuensi, maka getarannya akan semakin sering ya frekuensinya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya trauma ya, karena ya itu tadi, dia bergetar dan saling bertemu pada dasarnya antara yang kanan dan juga kiri. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya peradangan pada pita suara tersebut. Selanjutnya, lebih lanjut daripada itu, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dan juga diulang-ulang, maka dapat terjadi yang namanya singer's note. Nah, dia dinamakan singer's note karena notes ini atau benjolan ini biasanya terjadi pada penyanyi karena overuse tadi. Nah, singer's note bisa kita lihat pada video berikut, di mana terdapat nodul yang terdapat di pita suaranya. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pertemuan antara kedua vokal cord ini tidak sempurna, sehingga pada saat dilewati udara, maka getarannya menjadi terhambat atau terganggu. Nah, hal ini menyebabkan suara yang serak. Nah, untuk suara serak yang diakibatkan karena overuse ini, maka tata laksana atau penanganannya adalah dengan mengistirahatkan sebanyak mungkin daripada pita suaranya. Penyebab yang kedua adalah terjadi akibat infeksi. Nah, infeksi ini biasanya terjadi akibat suatu laringitis. Laringitis ini merupakan suatu infeksi yang terjadi pada laring atau voice box kita. Biasanya bisa bermacam-macam, bisa disebabkan karena virus, bakteri, ataupun jamur.
Infeksi ini bisa bersifat akut atau kronik. Infeksi yang bersifat akut biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri berupa Streptococcus yang biasa menyebabkan terjadinya ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Namun infeksi ini juga dapat terjadi secara kronik atau menahun, di mana biasanya pasien merasakan suara serak yang terjadi sangat lama dan juga tidak sembuh-sembuh. Untuk laringitis kronik ini biasanya disebabkan oleh terjadinya jamur, bakteri berupa tuberkulosis, ataupun bakteri sifilis, atau disebut dengan laringitis litica. Nah, yang terjadi pada pita suara atau vocal cord kita apabila mengalami infeksi adalah seperti berikut ya. Jadi, karena peradangan, maka akan terjadi suatu edema atau pembengkakan daripada jaringan sekitar daripada vocal cord ya, di laring itu sendiri atau di vocal cord itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di video berikut, ketika dia membengkak, maka penutupan daripada vocal cord dan juga getarannya maka akan terganggu, menyebabkan suara serak. Nah, pada kondisi ini, maka penanganannya yang perlu diperhatikan adalah penyebab atau etiologinya. Apabila disebabkan karena virus, maka kita redakan dengan anti peradangan dan tidak memerlukan antibiotik. Diberikan terapi suportif untuk meningkatkan sistem imun dan juga obat-obatan untuk mengurangi peradangan. Apabila disebabkan karena suatu bakteri, maka diperlukan antibiotik yang digunakan sesuai dengan bakteri yang menyebabkan penyakit tersebut. Ya, bisa saja Streptococcus yang paling sering, atau pada kasus-kasus laringitis yang kronik bisa juga disebabkan karena kuman TB ataupun sifilis. Maka diperlukan pemeriksaan dahulu sebelum menggunakan daripada antibiotik. Dan juga apabila disebabkan karena jamur, di mana biasanya juga menyebabkan suatu laringitis yang kronik atau menahun, maka diperlukan obat-obatan anti jamur sehingga infeksi jamur dapat teratasi. Lalu tips-tips yang dapat saya berikan untuk mengurangi keluhan berupa serak akibat laringitis adalah pertama, minum air putih yang banyak. Minum air putih ini selain mencegah dehidrasi dan juga hidrasi di daerah sekitar tenggorokan, dia juga akan meningkatkan sistem imun kita. Selain itu juga dia akan drainase daripada tenggorokan kita, di mana kita tahu bahwa infeksi yang terjadi pada laring pada dasarnya adalah melalui saluran nafas di kita ya. Sehingga dengan minum ini dapat melarutkan juga. Lalu usahakan minumnya ini dengan air hangat. Nah, kenapa air hangat? Karena pada dasarnya infeksi di tubuh kita ini dapat tumbuh secara efektif atau optimal di suhu yang mirip dengan suhu tubuh kita, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, dengan minum minuman yang hangat, maka di situ akan berubah sedikit suhu daripada lingkungan di tenggorokan kita, sehingga menyebabkan terjadinya pertumbuhan daripada mikroorganisme di sana menjadi lebih tidak efektif dibanding biasanya. Karena kita berikan dengan air hangat sehingga merubah lingkungan di sekitar sana. Selanjutnya dia juga akan bersifat melegakan dan juga mengecerkan daripada lendir yang terdapat di tenggorokan. Selain itu, keadaan daripada vocal cord atau laring yang sedang mengalami edema, peradangan, atau pembengkakan, maka diperlukan untuk istirahat untuk mendapatkan recovery yang maksimal. Penyebab ketiga yang dapat menyebabkan perubahan pada pita suara sehingga menyebabkan suara serak adalah paralisis dari otot-otot di laring. Apa maksudnya paralisis dari otot-otot laring? Jadi yang mengendalikan buka tutupnya daripada pita suara adalah otot-otot di laring. Otot-otot di laring ini dapat mengalami kelumpuhan atau paralisis dikarenakan suatu penyakit seperti stroke. Maka dari itu, kebanyakan pasien-pasien dengan stroke kita dapati suaranya menjadi lebih serak. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa lihat di gambar berikut ya. Terjadinya paralisis atau kelemahan di salah satu sisi dari otot laring ya. Ada bagian sebelahnya yang bisa nutup, tapi sebelahnya dia mengalami paralisis, jadi pergerakannya terbatas. Nah, hal ini menyebabkan penutupan daripada laring menjadi tidak sempurna. Pembentukan vokalisasi juga tidak sempurna. Nah, bagaimana cara menangani daripada suara serak akibat paralisis dari otot laring? Nah, pada dasarnya kelemahan ototnya ini biasanya disebabkan karena masalah di saraf ya, baik stroke ataupun hal yang lain. Sehingga yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan terapi berupa latihan dan juga fisioterapi yang intensif. Nah, fisioterapi yang dapat dilakukan adalah latihan pembentukan vokalisasi ya. Nah, latihan ini bisa dilakukan dengan cara seperti kita belajar menyanyi ya. Mengatur pernafasan dan juga kita latih untuk otot-ototnya supaya menjadi lebih kuat. Dengan begitu, maka vokalisasi makin lama akan membaik dan juga otot laring juga makin lama akan membaik. Penyebab yang terakhir yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan daripada pita suara atau vocal cord sehingga menyebabkan suara serak adalah tumbuhnya massa atau benjolan di daerah vocal cord. Nah, tumbuhnya massa atau benjolan ini biasanya disebabkan oleh tumor. Tumor ini dapat bersifat jinak atau ganas. Pertumbuhan daripada tumor atau keganasan pada laring ini bisa berbahaya. Kita bisa lihat di gambar ini ya, adanya pertumbuhan daripada tumor yang menyebabkan kerja daripada pita suara ini menjadi terganggu. Jelas suara akan menjadi serak.
Biasanya tanda-tandanya ini serak itu terjadi awalnya ringan, makin lama makin berat ya, dan juga tidak sembuh-sembuh setelah mendapatkan pengobatan karena memang terjadinya ini akibat suatu pertumbuhan tumor. Nah, untuk tata laksananya sebenarnya tergantung daripada tumor yang terjadi, apakah jinak atau ganas, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan berupa biopsi untuk memastikan apakah pertumbuhan jaringan atau tumor ini bersifat jinak atau ganas. Nah, untuk hal ini maka tata laksana atau penanganan yang perlu dilakukan adalah tindakan operatif untuk mengangkat daripada massa tumor. Pada beberapa kasus dibutuhkan pengangkatan secara total, sehingga laring secara keseluruhan diangkat sehingga pasien tidak memiliki kemampuan untuk bicara lagi. Nah, kemungkinan yang terakhir ini adalah kemungkinan yang sangat kita tidak harapkan. Nah, berikutnya sesuai janji saya yang tadi, saya akan menunjukkan bagaimana cara dokter mengevaluasi laring atau pita suara kita sehingga dokter dapat mengetahui apa sih yang terjadi, bagaimana gambarannya, memperkirakan apa yang terjadi, dan menentukan penanganan yang tepat. Jadi untuk memeriksa daripada laring, tadi kita udah mengetahui di mana letak daripada laring ya, di saluran nafas kita. Nah, alat yang dapat digunakan adalah yaitu laringoskop. Laringoskop ini berbentuk seperti ini, ya, dia bisa yang konvensional seperti ini ataupun yang terdapat kamera dan juga layarnya ya. Alat ini digunakan untuk melihat daripada laring. Di mana selain untuk melihat daripada laring, dia biasanya paling sering digunakan untuk melakukan intubasi, yaitu memasukkan suatu selang, yaitu selang ETT seperti gambar berikut, ke trakea atau saluran nafas daripada pasien. Biasanya digunakan untuk membantu jalan nafas daripada pasien, mencegah terjadi aspirasi atau masuknya cairan ke saluran nafas, dan juga memasang ventilator. Tapi selain untuk memasang ETT atau intubasi tadi, dapat digunakan untuk mengevaluasi daripada laring atau pita suara. Selain itu, biasanya menggunakan endoskopi. Nah, endoskopi ini biasanya dilakukan intranasal ya, dengan memasukkannya melalui hidung, nanti akan diteruskan menuju ke tenggorokan untuk mengevaluasi atau melihat daripada laring seperti gambar berikut. Ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan visualisasi yang jelas daripada laring, dan juga pasien bisa diminta untuk bicara ya, dan juga mengeluarkan suara, dan juga kita bisa melihat bagaimana perubahan dari pergerakan. Seperti video-video tadi yang sudah saya tampilkan untuk memperjelas terjadinya suatu perubahan daripada laring atau pita suara kita. Nah, gambar-gambar tersebut didapatkan melalui endoskopi sehingga dapat melihat dengan jelas daripada struktur atau perubahan yang terjadi pada voice box atau laring yang mempengaruhi kinerja daripada pita suara atau vocal cord yang menyebabkan suara serak. Nah, semoga dengan penjelasan tadi cukup jelas mengenai penyebab suara serak dan bagaimana mengatasinya. Kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan, langsung aja tulis di bawah. Jangan lupa share ke teman dan juga keluarga yang barangkali membutuhkan informasi ini. Saya Dr. Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.